Kami menyadari bahwa hidup kami telah ditebus oleh darah Kristus ketika Engkau mati di atas kayu salib. Sesungguhnya hidup kami seharusnya membicarakan Kristus supaya orang lain melihat Kristus di dalam diri kami. Tuhan, Kau memakai setiap kami, anak-anak-Mu, kaum muda, untuk hidup bagi Tuhan. Berkati kami semua, berkati pemberitaan firman-Mu yang akan menolong kami, membawa kami, orang-orang muda, untuk semakin mencintai Tuhan, setia, dan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat sore semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan sore ini masih belajar tokoh-tokoh Alkitab ya. Nah, kita malam ini akan merenungkan tokoh yang bernama Ishak, kemudian menikah dengan Ribka, saudara. Ishak dan Ribka. Kita melihat keluarga ini, nanti bulan depan kita belajar anak-anaknya, si kembar itu, Esau dan Yakub. Nah, mari kita lihat, saudara, kebenaran firman Tuhan. Nah, siapakah Ishak? Coba kita lihat dulu Kejadian 21 ayat 5 sampai 7. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah mempunyai anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, Ishak lahir pada masa tua ya, tua Abraham, lalu Sarah juga sudah berumur sangat tua. Nah, arti Ishak itu artinya tertawa. Nah, tertawa apa? Sudah pasti melihat kalau ada orang tua gendong anak itu, kan pikiran kita apa? Itu pasti cucunya. Atau kalau umur 100 tahun berarti cicitnya. Gitu ya, saudara. Tapi sebenarnya bukan cucunya atau cicitnya, anaknya. Makanya banyak orang akan tertawa melihat gitu ya. Makanya disebutkan di sini Ishak berarti tertawa. Nah, kemudian kita lihat, saudara, nah, di pasal 22 itu, nah kemarin Pak Bambang sudah singgungnya di doa malam. Ada yang menafsirkan Ishak itu idiot katanya. Banyak yang marah waktu itu ya, saudara. Cuplikan khotbahnya itu ya disampaikan banyak yang marah ya. Kok bisa? Nah, karena berdasarkan Kejadian 22, kalau saudara lihat ketika akan dipersembahkan itu, ya naik ke atas gunung itu, Ishak itu yang angkat panggul kayu, saudara. Ya, lalu setelah sampai di atas gunung, Alkitab mengatakan di atas mezbah Ishak diletakkan di sana, dan Alkitab berkata diikat, ya. Lalu ada kayu, lalu api sudah siap semua. Lalu Ishak ini bertanya, di manakah anak domba yang akan dipersembahkan itu? Nah, dari alasan ini Ishak ini berarti nggak beres ini. Diikat kok diam saja, mau dipersembahkan sebagai korban bakaran kok diam saja. Padahal waktu itu Ishak umur berapa? Bukan anak kecil, saudara. Harusnya bisa memberontak, bisa. Apalagi lari, bisa. Kalau lari lebih cepat, iya. Abraham sudah tua kan? Berarti, saudara. Nah, ada yang menafsirkan umur 12 tahun. Ada yang menafsirkan 17 tahun. Nah, jadi kita melihat Ishak waktu itu ya sudah remaja ya. Kalau mau dipersembahkan, disembelih ya harusnya bisa lari begitu. Tapi Ishak nurut ya. Kalau saya pribadi sih nggak setuju kalau disebut Ishak itu idiot ya, saudara, yang nggak bisa apa-apa, nurut saja. Tapi kita ingat di Ibrani pasal 11, saya percaya Ishak itu seperti bapaknya Abraham, punya iman. Walaupun mati, hari itu juga Allah sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau saya sih melihatnya itu ya, kita compare dengan Ibrani pasal yang ke-11. Nah, itu Ishak. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kita melihat Kejadian 25 ayat 19 sampai 21 ya. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan coba sudah lihat. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram
saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, saudara, kita melihat setelah menikah, nah, ada masalah. Nah, kalau kita lihat konteks sekarang, ya, istri yang mandul itu jadi masalah enggak, saudara? Ada orang yang mengatakan, oh, sumber malapetaka itu, ya, KDRT kalau istilah sekarang, ya, kenapa kok mandul? Ya, saling menyalahkan, saling menuntut, dan lain sebagainya. Lalu, apalagi saudara, kalau punya istri yang mandul, sebagai alasan untuk berpoligami, ya, kamu nggak bisa melahirkan anak kok, ya sudah, aku mau menikah lagi, cari ya perempuan lain supaya bisa melahirkan anak, melanjutkan keturunan. Mungkin nggak bercerai, tapi cari istri lagi, saudara. Atau ini yang ekstrim, ya, kalau ketahuan istrinya mandul, ya sudah, diceraikan saja. Nah, saudara, itu yang kemungkinan besar di masa sekarang dan itu yang terjadi. Dan alasan masih banyak lagi yang mungkin akan dikemukakan. Tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ini lebih ekstrim lagi. Istri yang mandul itu ternyata kutukan loh. Saudara, Ulangan 28 ayat 18 dikatakan, terkutuklah buah kandunganmu. Nah, jadi rahimnya, saudara, ketika mandul itu merupakan kutukan. Ya. Kemudian yang kedua, karena sudah tahu mandul, nah ini kita lihat contohnya Ibu Hana diperlakukan tidak adil. Nah, dikatakan diberi satu bagian saja, sedangkan Penina yang melahirkan anak yang tidak mandul itu diberi bagian yang lebih besar. Jadi diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Lalu Lukas 1, 24, 25, istri yang mandul itu merupakan aib. Ya, hal yang sangat memalukan. Nah, kita lihat Elizabeth dengan Bapak Zakaria, imam. Nah, ini juga melahirkan anak Yohanes Pembaptis pada masa tuanya. Nah, mungkin waktu itu juga diolok-olok imam hamba Tuhan kok nggak punya anak. Ya, saudara, lihat ya. Jadi dalam konteks perjanjian lama memang seperti ini hukumnya, saudara. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan Ishak. Ini yang tidak dicontoh dari bapaknya Abraham, ya. Saudara masih ingat Abraham ketika sudah masa tua belum punya anak, lalu istrinya Ibu Sarah berkata, hampirilah Hagar hambaku itu, ya, pembantu itu. Dan Alkitab mengatakan Abraham mendengarkan perkataan istrinya lalu mengambil Hagar sebagai istrinya. Yakub juga gitu. Ketika ketahuan istrinya mandul, akhirnya dia ambil perempuan lain, hambanya itu, ya, saudara, yang namanya Lea itu salah satunya. Nah, tapi Ishak beda. Ketika tahu istrinya mandul, dia tidak mengambil perempuan lain seperti bapaknya Abraham atau nanti Yakub, ya, saudara. Diperbolehkan sah saja pada masa itu, ya, diperbolehkan sah-sah saja. Alasannya apa? Istrinya mandul, sehingga boleh ambil perempuan lain. Tapi yang dilakukan Ishak ini beda, saudara-saudara. Ya, Ishak tidak melakukannya. Justru ayat 21a tadi dikatakan apa? Ishak berdoa. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Wah, ini luar biasa loh, saudara. Suami mau mendoakan istrinya yang mandul. Biasanya suami mencari perempuan lain karena istrinya mandul. Tapi kali ini kita belajar Ishak tidak, saudara. Nah, lalu setelah Ishak berdoa, lalu apa yang dilakukan Ribka di situ? Nah, ayat 22 dan 23 dikatakan apa? Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dari bacaan Alkitab kita melihat seolah-olah kok singkat, berdoa langsung dijawab, gitu ya. Padahal tidak sesingkat itu, ada waktunya, saudara. Dan ketika Ishak berdoa, maka kita lihat Tuhan kabulkan. Akhirnya Ribka mengandung anak kembar sekaligus, ya. Dan ketika mengandung, karena ada masalah seperti ini, saudara, akhirnya Ibu Ribka berdoa meminta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban dari ayat yang kita baca. Nah, coba hal yang sering terjadi, ya.
belum mempunyai anak jadi masalah. Ya kan? Lalu sudah diberi anak-anak pun juga jadi masalah. Nah, makanya Ibu Rika tadi berkata, jika demikian, mengapa aku harus hidup? Nah, artinya apa, saudara? Seseorang itu melihat ya punya masalah, nggak punya masalah, ingin sesuatu, kemudian belum dikabulkan, saudara. Ya, yang ada di sekeliling hidup kita, saudara. Nah, itu terus ya menjadi pergumulan hidup dan itu terus terjadi yang namanya pergumulan itu. Benar apa tidak? Kalian di sekolah, kalian di pekerjaan, ya, saudara. Terus gitu ya, punya keinginan, punya cita-cita, belum terwujud, jadi masalah. Lalu ketika sudah terwujud pun, kira-kira ada masalah enggak? Jadi masalah juga, saudara. Nah, itulah pergumulan saudara Esau dan Yakub dalam rahim Ibu Ribka ini. Nah, kita lihat satu hal di situ. Ada doa suami, saudara. Ini sangat jarang. Kalau saudara pelajari Alkitab ya, suami yang berdoa itu sangat jarang. Umumnya yang berdoa itu para istri, saudara. Ya, coba lihat Ibu Hana, dia berdoa. Terus siapa lagi? Sebutkan ya tokoh-tokoh di Alkitab. Umumnya doa istri yang didengar oleh Tuhan. Karena para istri itu yang berdoa. Tetapi kita melihat ada doa suami yang didengarkan oleh Tuhan. Nah, di situ dikatakan Allah juga mendengarkan doa suami, yaitu Ishak ya. Saudara, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Lalu Imam Zakaria, karena dia tahu di masa tua juga istrinya mandul, saudara, dia juga seorang yang dikatakan imam, ya, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan dan tidak bercacat celah. Nah, Ishak juga seorang yang taat. Ini tokoh-tokoh Alkitab yang sangat saleh ya, saudara, yang sangat saleh. Nah, kita melihat berarti hidup kedekatan dengan Tuhan, ya, saudara, kerinduan untuk apa istilahnya beribadah. Nah, itu menjadi prioritas dalam hidupnya dan kita bisa melihat ketika mereka semua berdoa, ya, Tuhan mengabulkan. Nah, bukan berarti Tuhan bisa disuap dengan ketaatan kita, hidup benar, ya, saudara tidak bercacat celah, lalu Tuhan akan kabulkan doa kita, enggak. Tapi kita bisa melihat teladan dari tokoh-tokoh Alkitab itu memang hidupnya begitu. Dan Alkitab mencatat, saudara, waktu mereka berdoa Tuhan mendengarkan doanya. Nah, 1 Timotius 2:8 Paulus mengatakan, memberi nasihat ya kepada para laki-laki, para suami, konteksnya di situ, kalau berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Apa artinya, saudara? Ya, ini bukan tangan besi. Ya, kadang-kadang kan para laki-laki mengutamakan apa? Kekuatan tangannya ya untuk pukul istrinya, pukul anak ya, pokoknya untuk memukul. Karena itu kekuatan dari para laki-laki. Nah, firman Tuhan mengatakan enggak. Ya, tangan yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah, ini kan berarti apa? Kesalehan ya, saudara. Nah, saya berharap hidup kalian semua meneladani dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita meneladani Kristus, meneladani Tuhan, ya, melihat Kristus, melihat Tuhan melalui tokoh-tokoh Alkitab. Nah, seringkali kita terjebak di hidup moralnya, ya toh, hidup apa kehidupan yang baik dan benar dari para tokoh, tapi kita melupakan di balik semuanya itu ada Allah yang bekerja dalam hidup para tokoh. Jadi sebenarnya ketika kita belajar para tokoh di awal dulu saya sudah sampaikan ya, kita itu sebenarnya belajar tentang Tuhan melalui para tokoh-tokoh itu. Nah, kita belajar Ishak malam hari ini, belajar Ribka malam hari ini. Sebenarnya kita ini belajar tentang Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan para tokoh itu. Nah, saudara tetap berdoa. Nah, ini ya yang kita lihat dari Ishak, ya laki-laki sang suami itu tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kejadian 25 ayat 21. Ternyata jawaban doa Ishak itu berapa lama? Nanti kalian baca ya di kitab Kejadian ini, saudara, 20 tahun. Ya. Nah, walaupun di Alkitab selisih satu kalimat gitu ya, 3 kalimat, 5 kalimat atau paragraf langsung dikatakan Tuhan menjawab. Ya, memang singkat seolah-olah. Tapi kalau kita pelajari, ternyata jawaban doa Ishak itu 20 tahun, saudara. Ya, 20 tahun. Apa artinya? Ternyata Tuhan mengajarkan di dalam berdoa,
kita diajarkan untuk penuh kesabaran untuk menanti atau menunggu saudara apa yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Ya, memang maunya cepat. Siapa yang nggak pengen cepat doa dikabulkan, ya, permohonan diberikan, saudara. Tapi kita lihat sepanjang Alkitab, ya, selalu ada waktu, saudara, yang harus dilewati. Nah, itu prosesnya, itu pergumulannya. Dan saya percaya Ishak penuh kesabaran untuk menanti jawaban doa itu. Kemudian siapa lagi di dalam 20 tahun itu perlu ketekunan. Nah, apa artinya tekun di situ? Terus berdoa. Ya, mungkin ada yang lupa juga karena sudah lama nggak dikabulkan. Saudara, bisa ya kita akhirnya sudahlah, malas kita mau mendoakan. Nggak dijawab-jawab, nggak dikabulkan kok. Ya, tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa dengan tekun. Perjanjian baru, terutama Tuhan Yesus juga mengajarkan, para rasul juga mengajarkan, tetaplah berdoa, teruslah berdoa, berdoa tanpa berkeputusan. Bahkan Tuhan Yesus sampai menggambarkan di Injil Lukas itu ibu janda yang terus datang kepada hakim, saudara, terus-menerus datang kata Alkitab, sampai haknya dibela. Nah, ayat di atasnya mengatakan untuk mengajarkan apa? Berdoa supaya jangan jemu-jemu. Kata lain jemu itu apa? Bosan ya. Berdoa jangan sampai bosan gitu. Karena apalagi kalau lama nggak dikabulkan, mungkin merasa bosan, saudara. Terus apalagi, saudara? Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa, doa kita 1 Yohanes 5:14 sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan mengabulkan doa, ya, Tuhan melakukan sesuai kehendaknya itu, kita bisa melihat ternyata jawaban doa itu lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Nah, saya berharap kalian semua mengalami ini ya. Istilahnya apa? Berdoa minta satu diberi dua atau tiga. Kita nggak minta. Ya, apakah itu? Saya nggak tahu kalian punya pengalaman apa di dalam jawaban doa-doa itu. Nah, itu yang disebut dengan Tuhan mengabulkan doa kita lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Nah, saudara-saudara, ketika Ishak berdoa dan dikabulkan, apa hal yang akhirnya lebih banyak dari yang dipikirkan Ishak, dipikirkan Ibu Ribka? Ternyata ada maksud Tuhan yang besar di situ. Ada dua bangsa nantinya. Keturunan Esau dan keturunan Yakub. Nah, terutama Yakub di situ ya melahirkan 12 anak laki-laki, satu perempuan yang namanya Dina itu. Nggak masuk hitungan ya, sehingga dimasukkan 12 suku. Nah, dari 12 suku ada satu suku namanya suku Yehuda yang nanti akan melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini saudara bukan sekedar sudah menikah, mandul, lalu punya anak. Tapi Tuhan melakukan jauh lebih besar dari yang dipikirkan dan didoakan Ishak sama Ribka. Kenapa? Karena nanti dari anaknya akan melahirkan yang namanya Mesias. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan melalui Ishak dan melalui Ribka tadi ya, keluarga ini masihkah bertekun di dalam doa kita. Nah, kiranya Tuhan boleh memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan satu hal yang sangat sederhana, yaitu di dalam berdoa menanti apa yang Tuhan sudah janjikan. Kami sudah belajar dari Ishak dan Ribka. Tuhan, Kau tolong setiap kami anak-anak-Mu, walaupun kami memiliki pergumulan demi pergumulan yang berbeda dengan Ishak dan Ribka. Tapi satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami boleh pelajari malam hari ini, keluarga ini boleh terus berdoa kepada Tuhan. Kau tolong setiap kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Di dalam segala pergumulan apapun yang kami hadapi, entah di sekolah, entah di pekerjaan, biarlah Tuhan Kau mengajar kami untuk menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berkat firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Amin.